Halo semua, balik lagi dengan saya Reski. Di video kali ini kita akan coba belajar tentang useStat, yaitu mengganti nilai dari statnya berdasarkan input field. Nah, tapi pertama-tama di sini ada beberapa error di dalam codingan kita, yaitu errornya kita belum kasih key unik untuk setiap listnya. Nah, kita coba ubah dulu codingan kita sebelum kita masuk ke pembuatan useStat di dalam inputannya. Nah, pertama di sini untuk kasih data uniknya kita atur di semua tr-nya atau table row-nya. Sini kita kasih key dengan nama nilai uniknya yaitu to do ID berdasarkan ID dari to do-nya, dan kita bisa jalankan lagi aplikasi kita. Kita masuk ke terminal npm run dev, kemudian kita cek di web browser. Nah, errornya sudah hilang untuk unique key dari list dari to do-nya. Nah, selanjutnya kita coba buat useStat untuk inputan field-nya ini, yaitu untuk mengubah nilainya. Nah, kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Nah, pertama di sini kita buat dulu untuk stat-statnya, yaitu untuk stat title dan juga stat body. Tapi untuk testingnya sementara kita buat saja dulu untuk inputan stat untuk title. Kita buat satu saja dulu untuk melakukan testing. Di sini kita buat cons dengan nama title, dan untuk mengganti nilainya kita buat namanya set title sama dengan useStat, dengan nilai defaultnya kita isi 0 dan nilai default dari title ini. Nah, kemudian kita bisa lakukan console log saja di sini untuk ngecek nilai dari title-nya apa nantinya. Console.log title, kita panggil nilai dari statnya, dan untuk mengganti nilai dari statnya ini yang bernilai kosong, kita bisa atur di dalam inputannya. Jadi apapun yang kita inputkan nanti dalam inputannya itu akan mengganti nilai dari statnya dari fungsi, yaitu set title-nya ini, yaitu untuk mengganti nilai dari stat title-nya. Kita langsung coba. Pertama di sini kita buat sebuah fungsi yang namanya onChange, yaitu sebuah event di dalam DOM untuk mengganti nilai yang kita inputkan di dalam inputannya. Kita buat berupa event. Kita ambil eventnya, kemudian buat function dengan mengubah nilai set title-nya berdasarkan value terbaru dari statnya apa. Nah, kita bisa panggil event, kemudian kita targetkan nilainya berdasarkan value yang kita masukkan di inputannya. Nah, untuk nilai dari value-nya itu ambil dari nilai statnya yaitu title, seperti ini. Ini kita coba cek di web browser. Kita lakukan inputan di title-nya, contoh di sini Reski. Nah, di dalam kanan, di sebelah kanan di console log-nya itu akan muncul di sini. Nah, diambil berkata-katanya R, E, Z, K, kemudian Y. Jadi per kata-kata dari yang kita masukkan ke inputannya menggunakan fungsi onChange. Jadi dia akan ngecek setiap ada perubahan di dalam inputannya, seperti ini. Nah, ini kita bisa lakukan juga di dalam bodinya ini. Ini kita hapus dulu di console. Kita masuk lagi ke dalam codingan. Nah, sebelum kita masuk untuk atur di bodinya, kita bisa lakukan ini sebenarnya lebih simple, atau kita buat fungsi yang nanti fungsinya kita tampilkan di onChange ini supaya lebih ringkas codingannya. Kita masuk ke paling atas, kemudian di sini kita buat sebuah fungsi cons input title contohnya dengan event kalau kita ganti nilainya set title yaitu event titik target titik value. Nah, ini kita tinggal masukkan input title-nya, dan sini kita gunakan tulisan camel cache. Input title kita ganti yang ada di sini
Berarti kita tinggal gunakan pemanggilan fungsinya yaitu input title supaya lebih ringkas. Dan kita buat juga untuk input body. Kita scroll lagi ke atas, kita bisa copy yang ada di sini, masuk ke sini, dan kita buat state-nya juga dengan nama body. Untuk mengganti nilai bodinya, kita gunakan set body. Nah, sini kita tinggal ganti, di sini set body. Dan yang ini namanya input body. Kita tinggal pasang ke dalam inputannya value dan juga on change-nya. Pertama yang on change berdasarkan input body, dan value-nya berdasarkan body seperti ini. Ini kita bisa cek nilainya nanti di sini. Kita cek di console log, yaitu kita cek nilai dari title dan juga nilai dari body seperti ini. Jadi untuk prosesnya di sini kita mendeklarasikan dulu untuk state-nya apa di dalam title-nya dan juga body-nya. Dimana state-nya itu title yang ini dan juga body. Nah, untuk mengubah nilai dari title dan juga bodinya, kita menggunakan parameter keduanya, yaitu untuk mengubah state dari title kita gunakan set title, dan untuk mengubah state dari body kita gunakan set body. Dan di sini ada fungsi namanya input title, yaitu untuk mengubah nilai dari state-nya berdasarkan target value yang kita masukkan ke inputannya yang ada di sini, yaitu value-nya berdasarkan state-nya. Jadi seperti ini proses jalannya dari useState. Kita coba cek di dalam web browser. Dari load dulu. Kita masukkan di sini Reski. Nah, masuk nilainya. Kemudian body contoh Putra. Nah, masuk juga nilainya. Jadi inputannya sudah masuk ke kedua inputannya ini. Nah, selanjutnya kita akan coba jalankan fungsi dari submit-nya ini. Jadi pada saat kita mengklik submit, dia akan menambahkan nilai dari table to do-nya. Kita bisa masuk lagi ke dalam codingan. Untuk membuat fungsi submit-nya, kita bisa gunakan event di dalam form-nya. Kita cek dulu di form yang mana. Ya, yang ini. Kita gunakan event namanya onSubmit. Di mana event onSubmit-nya ini dia akan menjalankan sebuah fungsi pada saat tombol input submit-nya diklik yang berada dalam formnya. Ini dalam form, di pembuka, dan ini penutupnya, dan inputannya, nilainya submit. Nah, kita bisa buat nama untuk submitnya, yaitu berupa fungsi. Kita sebut saja fungsinya namanya handle submit. Dan kita tinggal buat untuk fungsinya, yaitu handle submit di codingan kita. Di bagian atas di sini kita buat const handle submit dengan nilai, kita ambil eventnya, kemudian event titik driven default, jadi kegunaan dari driven default ini pada saat kita mengklik buttonnya nanti dia tidak akan melakukan reload di halamannya. Nah, kemudian di sini kita bisa lay, kita ambil nilai array atau berapa total array dari list to do-nya ini atau to do list-nya. Kita bisa gunakan yang namanya length. Kita buat saja sini to do array, variabelnya sama dengan to do list titik length, berapa panjang dari to do-nya, dan dimana panjang dari to do-nya kita bisa ambil berapa jumlah array-nya, kemudian kita plus 1 untuk membuat ID-nya unik di setiap list to do list-nya. Nah, kemudian kita ganti nilai dari to do list-nya menggunakan set to do list, set to do list, dimana nilainya berupa array, kemudian objek baru, dimana ID-nya kita ambil dari to do array plus 1, itu nanti nilainya dia mulai dari 4 untuk data yang kita masukkan.
Kemudian title-nya kita ambil dari state title. Nah, untuk body kita ambil dari state body, dari input use state-nya. Kemudian is complete, kita buat saja default-nya di sini false untuk nilainya. Nah, kemudian kita bisa coba cek dia berhasil atau tidak. Kita masuk lagi ke web browser, kita lakukan reload, kita masukkan nilainya di sini. Contoh isoma, kemudian bodinya istirahat, sholat, makan. Kita lakukan submit. Nah, di sini untuk submitnya ada yang bermasalah, yaitu dia akan menghapus list-list sebelumnya. Nah, di sini kita bisa gunakan yang namanya split operator, yaitu kita ambil state sebelumnya, kemudian kita masukkan nilai yang baru di dalam state set to do listnya. Nah, kita bisa atur lagi dalam codingan. Lalu mungkin di sini kita hapus saja yang console lognya. Dan di sini kita bisa gunakan split operator, itu salah satu fungsi dari ES6 atau salah satu fitur dari ES6-nya, yaitu untuk masukkan nilai ke dalam array-nya atau manipulasi nilai dalam array-nya langsung, baik itu kita ingin nambah nilainya di dalam array-nya langsung. Nah, berarti sini kita titik, kita ambil nilai dari to-do list yang sudah ada, kemudian kita tambah nilainya berdasarkan nilai yang baru yang kita inputkan. Seperti ini. Nah, kemudian state selanjutnya kita buat state title-nya menjadi kosong kembali inputannya, dan juga set body, state dari bodinya kita ganti jadi 0 lagi juga nilainya, supaya pada saat kita klik submitnya state dari title dan juga bodinya bernilai kosong lagi inputannya. Kita bisa langsung cek di dalam web browser lagi. Kita reload dulu. Kita masukkan di sini title-nya isoma, istirahat, sholat, makan. Kita klik submit. Nah, di sini dia akan menambahkan nilainya berdasarkan split operator yang kita buat tadi dalam fungsinya. Jadi dia masih ambil nilai awalannya dan dia tambahkan nilai yang baru seperti ini. Untuk prosesnya sendiri, pertama di sini kita buat sebuah fungsi dalam formnya, yaitu on submit yang tadi kita buat di sini, yaitu dia akan menjalankan fungsi handle submitnya pada saat tombol input tipe submitnya ini diklik. Dia akan menjalankan proses fungsinya ini, yaitu handle submit, di mana dalam fungsi handle submitnya kita gunakan di sini event driven default yang berfungsi untuk mencegah form kita dari memuat ulang halamannya atau reload halamannya pada saat tombolnya diklik, dan menangani data form sesuai dengan kebutuhan kita. Jadi menangani data dari form inputannya yang bisa kita ambil nilainya. Nah, kemudian di sini kita terapkan fungsi state-nya, yaitu masukkan nilai dari set to do list. Kita ambil nilai awalannya dan kita gabung dengan nilai kita yang baru, yaitu ID kita plus 1 berdasarkan berapa jumlah dari array-nya. Kemudian title-nya itu ambil dari state title untuk nilai dari title. Body kita ambil dari nilai state body. Kemudian list complete kita masukkan nilai default-nya yaitu false. Kemudian di sini ada set title. Kedua-duanya kita buat kosong, jadi supaya pada saat dia mengklik tombol submitnya atau menjalankan fungsi handle submitnya, inputannya akan kembali kosong lagi, baik itu state title dan juga state dari bodinya. Mungkin sekian sedikit penjelasan tentang use state di dalam React.js, dan juga kita belajar tentang event, yaitu on submit dan juga on change. Di video berikutnya kita akan coba untuk menjalankan fungsi suksesnya ini. Jadi pada saat kita klik suksesnya, statusnya akan bernilai true di dalam table to do-nya. Dan jika ada yang tanyakan, silahkan masuk ke grup Discord yang linknya ada di pin komen. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. See you next video. Have a nice day and bye.